Barkadaslar, Ben Ima Adem Eliza, Ben Indonesian Lim Sim di Ben Sakarya Universitas Sinde. Oke teman-teman, salam kenal dari saya. Saya adalah founder dari pemburu beasiswa S2 ya teman-teman ya. So di sini seperti yang saya katakan di story, saya akan membahas seputar pengenalan tentang pemburu beasiswa S2, dan ini diperuntukkan untuk para calon-calon intelektual pembaharuan di Indonesia. Perkenalkan, saya adalah founder dari pemburu beasiswa S2, teman-teman. Dan di sini saya akan memperkenalkan apa itu pemburu beasiswa S2 kepada teman-teman sekalian ya, teman-teman ya. Don't forget to always watching our channel, like, comment, and subscribe. Welcome to our channel. Welcome to pemburu beasiswa S2 calon intelektual pembaruan Indonesia ya teman-teman ya. Senang sekali di tengah saljunan indah kita bisa berbagi inspirasi bersama-sama. Dan kali ini saya selaku founder sekaligus saat ini menjabat sebagai pembina di pemburu beasiswa S2 akan memperkenalkan apa itu pemburu beasiswa S2 kepada teman-teman sekalian. So teman-teman, mari kita mulai ya teman-teman ya. Oke, pemburu beasiswa S2 adalah sebuah komunitas sosial, yang komunitas pendidikan ya teman-teman ya, yang mana bergerak di bidang sosial dan pendidikan. Berdiri pada tahun 2018 teman-teman. Tepatnya pada tanggal 15 Maret 2018 teman-teman. Pendirinya yaitu saya sendiri. Saya adalah founder dari pemburu beasiswa S2, tadi udah dikenalin. Dan saat ini saya ada di negara Turki teman-teman. Negara Turki dengan segala keindahannya. Dan alhamdulillah di tahun 2021 saya mendapatkan beasiswa dari lembaga Masagena Edukasi teman-teman. Masagena Edukasi Turki. Yang kebetulan saat ini beasiswa saya sedang buka ya teman-teman ya. Sampai bulan Februari nanti untuk jalur S1 dan juga S2 teman-teman. Jadi teman-teman yang mau kepoin Instagramnya atau mau coba apply di Turki, insya Allah teman-teman nanti bisa mendapatkan kesempatan untuk ke negara Turki juga, dapat beasiswa juga. Saya doakan semoga suatu hari nanti teman-teman pemburu beasiswa S2 atau S1 yang ada di seluruh Indonesia bisa menyaksikan keindahan salju secara langsung seperti yang saya rasakan saat ini ya teman-teman ya. Izinkan saya memperkenalkan tentang pemburu beasiswa S2, sekaligus juga saya ingin berbagi inspirasi dan juga memperkenalkan apa itu pemburu beasiswa S2 kepada teman-teman dan apa sih tujuannya kenapa pemburu beasiswa S2 didirikan teman-teman. Jadi kalau sejarahnya pemburu beasiswa S2 ini tercipta dari kegalauan saya pribadi sih teman-teman, karena dulu impian ingin melanjutkan studi S2 itu memang udah saya rencanakan dari dulu ya teman-teman ya. Cuman saya tidak mendapatkan dukungan moral teman-teman, sehingga bisa dibilang lah lingkungan itu tidak mendukung, sehingga saya berpikir untuk menciptakan wadah teman-teman ya, wadah untuk menjadi apresiasi bangsa, negara, dan agama, karena saya sarjana agama ya teman-teman ya. Nah, saya adalah alumni dari UIN Raden Patah Palembang, jurusan saya Akidah dan Filsafat Islam teman-teman. Dan insya Allah di negara Turki saya akan lanjut di studi di program yang sama, tapi namanya beda, yaitu ilahiyat ya teman-teman ya, insya Allah. Nah, jadi di 2018 yang lalu itu pemburu beasiswa S2 ini tercipta dari grup online awalnya ya teman-teman ya. Dan juga kita ada 4 divisi. Divisi pertama yaitu divisi Human Resource Development, divisi Humas, divisi program, sama satu lagi namanya divisi Kominfo ya teman-teman ya. Jadi
pemburu beasiswa S2 terdiri dari 4 divisi dan dipimpin oleh seorang ketua umum, teman-teman. Ketua umum, wakil ketua umum didampingi oleh badan pengurus hariannya, yaitu sekretaris dan bendahara. Itu ya teman-teman ya. 2018 itu saya tidak melangkah sendiri karena saya juga ditemani oleh teman-teman saya, yang mana komunitas ini adalah komunitas nasional ya teman-teman ya, karena komunitas kita memang berawal dari online. Dulunya jauh sebelum corona kita udah bikin kayak acara-acara online gitu kan, seminar online dan juga pelatihan online teman-teman. Jadi cepat tersebar di seluruh Indonesia ya teman-teman ya. Dan kota Palembang, kota tempat saya tinggal, dan saya memang aslinya orang Palembang, itu menjadi pusat berdirinya pemburu beasiswa S2 ya teman-teman ya. Karena pada tahun 2018-2019 itu 3 tahun kepemimpinan, 2020 itu baru pergantian. 3 tahun kepemimpinan itu saya sebagai ketua umumnya teman-teman, founder sekaligus ketua umum ya teman-teman ya. 2020-2021 saya mengangkat ketua umum baru karena saya sudah harus fokus untuk mencapai impian saya selanjutnya, yaitu menjadi seorang penerima beasiswa S2. Jadi ketua umumnya dipimpin oleh Ardiansyah dan wakilnya namanya Terawandi Saputra. Ardiansyah itu dari Bandung, dan juga Terawandi Saputra itu dari Lombok ya teman-teman ya. Dan jajarannya, sekretarisnya itu namanya Diajeng itu dari Padang, sedangkan bendaharanya Sherly dari Padang juga, tapi saat ini dia ada di Jakarta. Ingat ya nama-nama orang penting yang ada di pemburu beasiswa S2. Oke, di tahun 2019 itu pemburu beasiswa S2 membuka program kerja namanya Pemburu Beasiswa S2 Study Club. Nah, Study Club ini sebuah study club kelas kecil teman-teman. Nah, kelas kecil ini merupakan salah satu program dari Pemburu Beasiswa S2 pusat teman-teman. Jadi kita pusatnya di Kota Palembang, tapi ketika kepemimpinannya itu berganti, bukan berarti pusatnya pindah ke Bandung, enggak, tapi lebih kepada kita pusat itu kumpulan dari orang-orang yang ada di seluruh Indonesia dan itu bergerak secara online. Dan kami di PBS2 ini ada sistem pembinaan ya teman-teman ya. Jadi ketika teman-temannya udah dapat beasiswa, mereka ada sistemnya pengabdian, dan juga mereka juga wajib untuk membina para penerus-penerus PBS2. Nah, jadi kami ada sistemnya pembinaan teman-teman, meskipun ketua dipegang oleh ketua umum ya teman-teman ya. Nah, jadi di tahun 2019 itu kami membuka program kerja, yaitu PBS2 Study Club, yang mana setiap daerah ini, setiap wilayah ini dipimpin oleh koordinator daerah teman-teman. Koordinator daerah setiap PBS2 Study Club. Nah, pada tahun 2019 itu masih dengan kepemimpinan saya sebagai ketua umumnya, itu PBS2 Study Club itu membuka kelas club itu di 11 kota teman-teman, dengan masing-masing koordinator daerahnya ya teman-teman ya. Koordinator daerah itu yang berhasil kami buka pertama di PBS2 Study Club Palembang. Itu cabangnya PBS2 Study Club Palembang itu dengan kalau dulu namanya ketua kelas teman-teman, sebelum ada yang namanya koordinator daerah. Tapi karena kami pikir yang namanya ketua kelas itu terlalu nggak enak aja sih bahasanya,
cuman lebih sempit aja sih. Jadi kami buat namanya pimpinan di tiap daerah itu jadinya koordinator daerah, teman-teman. Nah, koordinator daerah atau PBS 2 Study Club ini memiliki organisasi kecil, atau namanya mereka memiliki apa namanya ya, kalau organ kecil gitu loh, memiliki jajaran juga kayak gitu, tapi beda dengan pusat meskipun mereka dinaungi oleh pusat. Kan kalau misalnya pusat tadi kan cabangnya kan terdiri dari 4 divisi ya, 4 divisi dengan dipimpin oleh ketua umum. Kalau di tiap daerah itu karena dia kelas ya, bentuknya kelas, tadi klub ya, jadi itu sebuah klub kecil. Di situ ada ketua kelasnya, atau lebih ke, kalau sekarang lebih diperluas lagi jadi koordinator daerah. Mereka punya jajaran juga, teman-teman, yang mana terdiri dari 2 divisi kalau kami ya, teman-teman ya. Nah, jadi kelas kami itu, kelas study clubnya itu dipimpin oleh koordinator daerah, wakil koordinator daerah, sekretaris, bendahara, dan ada 2 divisi, teman-teman, yaitu divisi humas dan juga medinfo. Karena kalau misalnya membuat kelas kayak gitu kan kami buat ada program, ini jajarannya dari divisi program. Jadi jajarannya kayak gini: ketua umum itu punya 4 divisi. 1 divisi yaitu divisi program itu menghandle koordinator tiap wilayah, teman-teman. Nah, jadi koordinator menghandle jajarannya, yaitu terdiri dari badan pengurus hariannya, yaitu sekretaris, bendahara, wakilnya, dengan 2 divisinya humas dan juga medinfo, teman-teman. Begitu ya. Dan di tahun 2019 itu alhamdulillah kita udah membangun PBS 2 Study Club di 11 kota, yaitu Palembang, Jakarta, Medan, Aceh, Lombok, Banten, Bogor, terus Surabaya, Makassar, gimana lagi ya, Riau, satu lagi di mana ya, saya lupa satu tempat saya lupa di tahun 2019 itu, pokoknya seingat saya 11 kota ya, teman-teman ya. Dan itu semuanya saya bangun secara otodidak, teman-teman, yang mana saya memang mencari menawarkan kepada para member saya yang ada di tiap wilayah itu, buat siapa sih yang, oh ya, kalau nggak salah satu lagi Surabaya ya. Surabaya udah disebutkan belum tadi ya. Nah, saya menawarkan kepada para member saya yang ada di seluruh Indonesia untuk membuka study club di setiap daerahnya ya, teman-temannya masing-masing ya. Dan program dari study club apa sih ya, jadi gini loh, teman-teman, pemburu beasiswa S2 itu kan satu-satunya komunitas yang bergerak di bidang online dan offline, teman-teman. Jadi fokus kita 2 ya, teman-teman ya, online dan juga offline, teman-teman. Nah, jadi di tahun 2019 itu saya berpikir kan, bagaimana caranya agar pergerakannya pemburu beasiswa S2 ini dua-duanya bergerak gitu loh. Makanya dibagi per wilayahnya itu koordinator daerah masing-masing. Karena memang basic saya ini seorang leader ya, teman-teman ya. Saya seorang leader yang mana tugas saya menciptakan para calon-calon leader baru, teman-teman. Jadi tujuan saya membangun pemburu beasiswa S2 Study Club, membuat program kerja PBS 2 Study Club, agar saya sebagai ketua umum tuh bisa mudah kayak gitu loh, menghandle setiap wilayah, yaitu yang mana teman-teman yang ada koordinator daerah ini masing-masing laporan nanti ke saya kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan PBS 2 Study Club ya wilayahnya ya. Nah, jadi program kerjanya itu kami membuat pelatihan apply beasiswa, yang mana kami kerjasama dengan para penerima beasiswa baik di dalam dan di luar negeri. Kami membuat juga seminar baik itu online maupun offline. Nah, kalau di pusat kita fokus online ya, teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya
merekrut wakil. Dulu saya adalah seorang ketua umum yang fighter sendirian teman-teman. Saya nggak punya wakil, tapi saya kesulitan karena nggak punya wakil. Jadi saya merekrut wakil ketua umum, yang mana wakil ketua umum saya membantu saya membuat program-program di pusat teman-teman. Sedangkan saya fokus untuk membangun PBS 2 Study Club, yang mana saya berkoordinasi dengan para korda yang ada di seluruh Indonesia ya. Waktu itu 11 kota teman-teman. Jadi saya juga mendatangi setiap wilayah teman-teman. Jadi selain saya dibantu sama wakil saya mengurus PBS 2 Study Club, maksud saya mengurus PBS 2 pusat, saya berkoordinasi dengan para koordinator yang saya rekrut teman-temannya yang ada di 11 kota tadi. Saya merekrut koordinatornya dan juga untuk membuat rencana program. Saya dibantu oleh divisi program yang ada di pusat ya teman-temannya, untuk membantu saya merancang program untuk PBS 2 Study Club se-Indonesia teman-teman. Se-Indonesia, tapi waktu itu masih 11 kota aja karena waktu itu kan masih baru ya, 2019 gitu. Alhamdulillah di tahun 2019 itu 11 koordinator yang saya handle itu membangun timnya masing-masing tiap wilayah teman-teman, yang mana terdiri dari 2 divisi tadi, terdiri dari Humas dan juga Medinfo, yang mana mereka memang fokusnya mereka membuat program sendiri-sendiri tiap wilayahnya teman-teman. Bahkan saya bilang ke kordanya kayak gini, kamu jangan berpatok sama pusat, kamu sebagai seorang leader harus memajukan daerah kamu sendiri, tapi diwadahi oleh pemburu beasiswa S2. Kita fasilitasi gitu loh, kita bantu, kita jadi relasinya untuk menghubungkan kalian dengan para penerima beasiswa S2 yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di daerah kalian, untuk membuat pelatihan secara offline. Dan waktu itu belum corona ya teman-teman ya. Jadi saya 2019 itu saya datang ke Jakarta, saya lantik langsung kordanya. Terus juga saya datang ke Bogor, terus saya juga datang ke Surabaya, saya juga datang ke Lombok teman-teman, untuk saya lantik korda-kordanya secara offline teman-teman. Jadi mereka tim-tim di setiap wilayah itu ada beberapa yang sudah ketemu dengan saya teman-teman. Jadi saya itu benar-benar gak main-main gitu loh, pengen menciptakan para leader-leader masa depan, yaitu para koordinator daerah tiap wilayahnya teman-teman. Sedangkan yang di pusat waktu itu secara online itu diurus oleh wakil saya waktu itu di tahun 2019, namanya Talita Utami. Dia orang Jakarta dan dia saya rekrut dari PBS 2 Jakarta teman-teman. Dari saya lihat kok anak ini bagus ya, saya tarik dia ke pusat. Kemudian setelah saya tarik ke pusat, dia bisa membantu saya menghandle program di pusat. Jadi kami fokusnya terbelah teman-teman. Saya sebagai pimpinan, sebagai ketua umum, saya fokus membangun wilayah secara offline, membuka cabang pemburu beasiswa S2 Study Club setiap wilayah. Sedangkan Talita fokus ke kegiatan online yang ada di pusat teman-teman. Nah seperti itu ya teman-teman pergerakan kita pada tahun 2019. Nah di tahun 2020 sudah habis kepemimpinannya Talita kan sebagai wakil ketua umum. Nah saya waktu itu kesulitan juga karena waktu itu saya posisinya terlalu istilahnya kedi. Lihat nih, ini kucing liar ya. Kucing liarnya bener-bener namanya, gede banget ya teman-teman ya. Lucu banget. Nah kita lanjutkan lagi ya. Aduh saya mau pulang nih, dingin banget. Ini udah berapa derajat ya, 6 derajat kayaknya. Jadi sampai mana tadi? Di tahun 2020 itu kepengurusan lama selesai teman-teman. Jadi kalau di PBS 2 ini ada sistem pengabdian. Jadi setiap kepemimpinan itu ada regenerasinya, dan biasanya mereka tidak lepas, misalnya tidak, kalau di pusat ya mereka tidak lepas jabatan, tapi mereka naik jabatan. Kalau di PBS 2 seperti itu. Jadi ada beberapa teman-teman yang udah dari awal ikut kita di 2018 itu, mereka masih tetap menjabat dan juga berkecimpung di PBS 2. Ini itu pilihan mereka ya teman-teman ya. Jadi
mereka hanya dipindahkan saja divisinya atau dinaikkan jabatannya. Apakah mereka menjadi seorang pembina, apakah mereka naik jabatan jadi pimpinan, dan itu biasa. Kalau di kepemimpinan saya kemarin, saya sistemnya kayak berdasarkan musyawarah kayak gitu, berdasarkan musyawarah dan mufakat teman-teman. Jadi kita memang PBS 2 ini komunitas yang sedikit berbeda dari organisasi mahasiswa. Jadi kita belum ada yang namanya mubes gitu ya. Mubes itu baru diterapkan pada tahun 2020 setelah kita regenerasi atau kepemimpinan baru. Nah, di tahun 2020 alhamdulillah kita itu bergerak lebih ini lagi ya, lebih intens lagi ya. Kita bergerak lebih intens lagi, tapi masih dengan kepemimpinan saya, masih dibantu sama Talita waktu itu. Kita merekrut divisi program yang baru, yaitu kita tarik para pengurus divisi program ini dari anak-anak PBS 2 Study Club yang ada tiap daerah. Kita lihat potensinya, kita tarik mereka ke pusat. Kemudian mereka lah yang ngebantu kita buat ngebangun atau merekrut PBS 2 Study Club se-Indonesia, teman-teman. Alhamdulillah kita buka cabang PBS 2 Study Club dengan masing-masing koordinator daerahnya itu se-Indonesia, teman-teman ya. 23 daerah kalau tidak salah, teman-teman. Cuman karena ketika itu 100% diserahkan dengan divisi program, jadi yang mana itu pembina programnya itu juga bukan maksudnya orang yang tidak memahami tentang struktural PBS 2 ya teman-teman ya. Karena waktu itu saya juga tidak terlibat di rapatnya, dan saya merasa bersalah teman-teman di posisi itu, karena saya tidak profesional ya, bisa dibilang tidak profesional, karena itu ada sedikit miskomunikasi sehingga itu mengakhiri karir PBS 2 Study Club di kepengurusan tahun 2020, teman-teman. Itu bagi saya itu kegagalan saya sih sebagai seorang ketua umum ya, karena saya tidak mampu menciptakan lebih banyak lagi calon-calon leader gitu loh, karena saya tidak terlibat secara langsung. Saya serahkan kepada orang yang tidak memahami mereka bukan tidak berkompetensi, tapi mereka tidak paham struktural yang saya ciptakan gitu loh, teman-teman. Karena saya ini sudah saya bilang kan di video saya ini kan juga seorang YouTuber di konten saya pribadi. Nama konten saya Eliza Alvareza, dan ini saya khususkan buat ngisi di PBS 2. Jadi saya khususkan teman-teman karena saya ingin berbagi inspirasi. Saya katakan bahwasanya saya ini punya kepribadian yang idealis, teman-teman. Jadi saya tuh bukan tipe orang yang suka mengikuti aturan, dan bahkan saya tidak mau mengikuti aturan yang ada, karena memang karakternya adalah seorang penggerak dan juga pencipta, teman-teman. Sehingga saya menciptakan menciptakan program saya sendiri. Saya juga merealisasikannya sendiri, dan saya merealisasikan ide-ide yang ada dalam pikiran saya itu saya peruntukkan untuk komunitas yang saya ciptakan ini, teman-teman. Sehingga kadang saya berpikir itu out of the box, kata orang itu know the box ya, berpikir di luar kotak gitu loh. Sehingga itu nggak sama dengan organisasi mahasiswa pada dasarnya, karena saya pribadi itu bukan dari seorang aktivis dulunya, teman-teman. Saya dulu nggak aktivis, tapi saya memutuskan menjadi aktivis itu ketika saya membangun pemburu beasiswa S2 ini. Dan perlu kalian ketahui ya teman-teman ya, sehingga waktu itu karena miskomunikasi, dan saya pribadi sebagai seorang ketua umum waktu tahun 2020 itu tuh kurang profesional secara ibaratnya tuh, kalau misalnya kita
sebagai seorang pimpinan itu singkirkan yang namanya urusan pribadi, teman-teman. Jangan mencampur adukan urusan dunia dengan urusan pribadi dengan urusan profesional, sehingga apapun keadaannya kita akan tetap profesional, teman-teman ya. Nah, tapi waktu itu karena saya juga pimpinan baru belajar memimpin maksudnya, jadi saya nggak ikut meeting, teman-teman. 3 hari atau seminggu saya libur gitu loh dari PBS 2 ya. Dan saat itu juga merubah segalanya, teman-teman. Dan tapi itu pelajaran berharga bagi saya, teman-teman. Nah, teman-teman, di tahun 2021 saya memutuskan untuk merombak semuanya, teman-teman. Dan saya pun melepas jabatan saya sebagai seorang ketua umum karena saya ngerasa saatnya regenerasi, karena pada dasarnya kan seorang pimpinan itu harus punya regenerasi. 3 tahun kepemimpinan itu saya sebagai ketua umum mungkin perlu pembaharuan, teman-teman, karena sesuai dengan jargon kita, pemburu beasiswa S2 calon intelektual pembaruan Indonesia. Jadi saya putuskan untuk merekrut ketua umum baru. Nah, kemudian di tahun 2021 itu saya rekrut Ardiansa dari salah satu admin yang pengurus PBS 2 pusat itu saya rekrut dia untuk menggantikan saya sebagai ketua umum, teman-teman. Nah, jadi saat ini kepemimpinan baru dengan program yang baru dan juga SDM baru, saya berharap ini akan jauh lebih baik lagi PBS 2 ke depannya, teman-teman ya, dan juga bisa mengaktifkan lagi PBS 2 Study Club di seluruh Indonesia, karena di tahun 2021 itu pencapaian kami, teman-teman, pencapaian pemburu beasiswa S2, teman-teman ya. Setelah 3 tahun kepemimpinan saya, akhirnya saya mendapatkan impian saya sebagai seorang penerima beasiswa S2 ke luar negeri, ke negara Turki. Dan juga alhamdulillah saya juga menjadi perantara teman-teman yang ada di PBS 2 untuk mendapatkan beasiswa dalam dan luar negeri ya, teman-teman ya. Alhamdulillah pencapaian kami di tahun 2021 itu salah satu pengurus dari PBS 2 Study Club yang saya ciptakan di Jakarta itu keterima sebagai penerima beasiswa dari LPDP dalam negeri. Nah, kemudian salah satu pengurus pusat itu di divisi humas kita 2 orang itu ada yang dapat beasiswa S1 di Taiwan, 1 orang lagi dapat beasiswa unggulan, teman-teman, S2 ya, teman-teman ya. Nah, terus juga di tahun 2021 juga PBS 2 Study Club Palembang mencetak seorang awardi dari LPDP dalam negeri. PBS 2 Study Club Surabaya, tadi udah saya katakan LPDP juga. PBS 2 Study Club Riau itu ada yang lulus LPDP ke negara Inggris, teman-teman, luar negeri ya, teman-teman ya. Dan itu alhamdulillah menjadi pencapaian terbesar untuk saya. Dan satu lagi, PBS 2 SC Jakarta juga bendaharanya itu dia dapat beasiswa S1 di Cina, teman-teman. Dan alhamdulillah itu merupakan pencapaian terbesar pemburu beasiswa S2. Bahkan kami juga mempertemukan jodoh, teman-teman ya, karena pembina saya itu yang ada di Polandia, orang Indonesia, dia keterima beasiswa di Polandia, Erasmus Mundus, itu dia dapat jodohnya di PBS 2, salah satu pengurus kami. Alhamdulillah mereka udah proses lamaran saat ini, dan doakan semoga PBS 2 ini bisa menjadi perantara impian kalian juga, baik itu mau ngejar S2, mau cari jodoh, atau mau memperluas relasi ya, teman-teman ya. Dan di tahun 2022 ini kami ingin menciptakan program baru, kami juga ingin merekrut SDM baru, kami juga ingin memperkenalkan pemburu beasiswa S2 skala nasional dan internasional. Kami ingin merekrut para ambasador pemburu beasiswa S2, para calon leader baru, koordinator baru. Saya berharap PBS 2 bisa menjadi sarana calon intelektual pembaharuan Indonesia untuk mencapai impiannya apapun itu ya, teman-teman ya.
teman-teman, semoga sederet pengalaman saya ini bisa menjadi pelajaran untuk teman-teman, dan semoga pemburu beasiswa S2 bisa menjadi perantara impian teman-teman apapun itu. Salam kenal dari saya, Eliza Alvareza, founder dari pemburu beasiswa S2 PBS2 calon intelektual pembaruan Indonesia. Don't forget to always watching our channel, like, comment, and subscribe.